Siang, Ibu Nurhayati Siregar. Izin perkenalan diri, nama saya Trihandayani, S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK 605. Untuk tugas UAS kali ini, saya akan mempresentasikan makalah Good Corporate Governance dengan judul Analisis dan Interrelasi Prinsip GCG, Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab. Studi kasusnya yaitu pada kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Untuk pendahuluan dan latar belakangnya, memahami urgensi tata kelola korporasi dalam menghadapi tantangan krisis keuangan global dan dinamika industri modern abad ke-21. Nah, untuk memasuki abad ke-21 ini, krisis keuangan global dan runtuhnya korporasi raksasa mengajarkan kita bahwa tata kelola perusahaan tidak lagi sekedar memenuhi regulasi atau formalitas, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan. Lalu ada juga Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG di Indonesia itu menetapkan lima pilar tarif, di mana 3 pilarnya itu ada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang merupakan trias sentral penggerak korporasi. Untuk masalah keagenan dan teori GCG, jadi dasar teorinya itu ada teori keagenan dan trias sentral pedoman tarif. Nah, untuk teori keagenan itu pemisahan antara pemilik modal dan pengelola, menciptakan asimetri informasi. Tanpa pengawasan ketat, pengelola berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan investor dan publik. Lalu untuk yang trias sentral pedoman tarif itu, KNKG merumuskan, kan tadi sudah dijelaskan ada 5 tarif ya. Tiganya itu ada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang merupakan trias sentral yang mengatur arus informasi, kewenangan organ, dan kepatuhan hukum korporasi. Mengapa GCG itu dibutuhkan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam teori yang tadi saya sebutkan, terdapat pemisahan antara pemilik modal dan pengelola. Trias GCG ini hadir sebagai mekanisme kontrol internal untuk meminimalkan agensi cost tersebut. Ini yang tiga pilar utama GCG, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hampir mirip, tetapi ada perbedaannya. Untuk yang transparansi itu keterbukaan informasi material relevan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses guna mengeliminasi asimetri informasi antara manajemen dan publik. Untuk akuntabilitas sendiri itu kan kejelasan fungsi, struktur, peran, struktur kewenangan antar organ perusahaan, check balance. Itu supaya pengelolaan berjalan efektif, terukur, dan terkendali. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab, kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, dan etika bisnis yang sehat sebagai wujud kontribusi good corporate citizen. Ini saya buatkan matriks komparatif atau perbandingan prinsip GCG 3 tadi. Untuk yang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, fokus utamanya kalau transparansi itu arus informasi material, kalau akuntabilitas itu struktur kewenangan dan pengawasan organ, kalau yang tanggung jawab itu kepatuhan, regulasi, dan etika bisnis. Dari segi tujuan esensialnya untuk transparansi, mengeliminasi asimetri informasi publik. Kalau akuntabilitas itu mencegah penyalahgunaan wewenang eksekutif. Kalau tanggung jawab itu memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, untuk dari segi orientasi sasaran, transparansi itu investor,
kreditor, pasar modal, dan publik. Kalau akuntabilitas ada pemegang saham, komisaris, dan direksi. Dan kalau tanggung jawab itu regulator, masyarakat, dan lingkungan kerja. Terakhir, dampak jika tidak ada. Dampak jika absen untuk yang transparansi, maka akan terjadi spekulasi liar dan hilangnya kepercayaan pasar. Untuk akuntabilitas, inefisiensi operasional dan manipulasi anggaran. Dan yang terakhir, untuk yang tanggung jawab itu sanksi hukum pidana. Mari kita lihat gambar model interrelasi trias GCG. Ketiga prinsip ini tidak bekerja secara terisolasi, namun membentuk rantai yang saling berhubungan. Transparansi sebagai prasyarat akuntabilitas. Informasi yang transparan adalah bahan baku utama bagi komisaris dan komite audit untuk menilai kinerja manajemen. Masuk ke akuntabilitas penegak tanggung jawab. Pengawasan yang ketat memastikan keputusan investasi mematuhi aturan hukum. Nah, tanggung jawab menjamin validitas transparansi. Komite etis pimpinan mencegah manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Jadi ketiga ini tuh saling berhubungan membentuk rantai. Seperti itu. Selanjutnya saya mengambil studi kasus skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2018. Nah, menurut total kerugian negara, menurut BPK itu kasus ini menyebabkan kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa teori ini itu sesuai. BPK mencatatkan tadi kerugian negara mencapai 16,8 triliun akibat gagal bayar produk CS Saving Plan senilai 12,4 triliun pada Oktober 2018. Ini menjadi salah satu skandal korporasi BUMN terbesar dalam sejarah Indonesia. Dampaknya ini bisa menggoncang industri keuangan nasional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN jasa keuangan. Nah, untuk skemanya itu, si Jiwasraya ini bersumber dari penempatan dana investasi asuransi pada instrumen saham yang berisiko tinggi atau biasanya ditempatkannya di saham-saham gorengan dan reksadana yang berkualitas rendah demi mengejar return yang tinggi, tapi high risk high return gitu, tapi tidak rasional tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko. Oleh karena itu keputusan tersebut dapat merugikan nasabah-nasabahnya dan merugikan keuangan negara. Selain itu juga mereka melakukan manipulasi laporan keuangan window dressing seolah-olah keuangannya terlihat sehat. Untuk jika kita bedah secara akademis, terjadi kelumpuhan sistemis pada ketiga pilar GCG. Yang pertama itu kegagalan transparansi. Perusahaan melakukan window dressing sejak 2006, memanipulasi laporan keuangan. Ekuitas yang sebenarnya itu negatif dipoles, seolah-olah mencetak laba yang semu. Yang kedua itu kegagalan akuntabilitas. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko itu lumpuh total sehingga direksi itu bebas leluasa untuk menempatkan dana pada saham-saham yang berisiko tinggi atau saham gorengan tanpa analisis fundamental yang memadai, tanpa memperhatikan manajemen risikonya juga.
Yang terakhir, kegagalan tanggung jawab. Pengabaian total terhadap regulasi OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan serta perbuatan melawan hukum yang merugikan publik, melanggar etika bisnis, dan merugikan jutaan nasabah. Nah, ini sintesis dari kasus ini membuktikan adanya efek domino, yaitu rusaknya transparansi. Rusaknya transparansi atau penyembunyian data digunakan untuk menutup-nutupi kelumpuhan akuntabilitas internal, yang pada akhirnya memicu kehancuran tanggung jawab terhadap nasabah dan keuangan negara. Keruntuhan satu pilar secara otomatis akan meruntuhkan struktur tata kelola. Yang lainnya juga runtuh. Bisa dilihat yang paling tinggi itu kerugian negara dan investor. Lumpuhnya pengawasan itu 85%. Nah, ada rekomendasi strategis KJG supaya lebih kuat atau lebih baik. Nah, untuk memperkuat tata kelola korporasi di Indonesia, makalah ini mengajukan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama itu penerapan sistem ERP terpadu, yaitu mengintegrasikan sistem informasi tata kelola berbasis ERP dan portal data real-time guna mengeliminasi manipulasi manual laporan keuangan. Lalu penguatan pengawas. Jadi penguatan independensi dan sanksi pengawas, memberlakukan personal liability atau tanggung jawab pribadi bagi pengawas yang lalai. Ada juga rekomendasi lainnya yaitu kerangka ESG dan ISO 26000. Itu memastikan operasional bisnis berfokus pada etika berkelanjutan jangka panjang. Jadi ESG itu kan Environment Social Governance, memperhatikan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan sosial lingkungan seperti itu. Baik, jadi sebagai penutupnya, Good Corporate Governance ini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan benteng pertahanan utama korporasi. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab itu harus berjalan secara terintegrasi demi menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan terpercaya. Baik, kata-kata penutupnya yaitu tata kelola yang baik bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan fondasi berkelanjutan korporasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Nurhayati dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.